Awalnya mereka hanya ingin menjelajah hutan Kalimantan. Tapi siapa sangka salah satu dari mereka, Aulia, menghilang tanpa jejak. Saat ditemukan, Aulia sudah bukan Aulia lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di kedalaman hutan itu? Dan kenapa setiap orang yang mencoba mencari tahu justru ikut menghilang satu persatu? Aulia Rahma menatap hamparan hijau tak berujung di hadapannya. Hutan Kalimantan menyambutnya dengan bau tanah basah dan udara lembab yang menusuk sampai ke tulang. Ia baru saja turun dari perahu kayu setelah menempuh perjalanan 3 hari dari kota. Di belakangnya, Pak Mulyono menurunkan tas ransel besar berisi perlengkapan lapangan. "Selamat datang di Lembah Lirang," ujar Pak Mulyono. "Dari sini, sinyal sudah tak bisa diandalkan. Tapi manusia di sini masih hidup dengan cara yang berbeda." Aulia tersenyum. Ia memang mencarinya, kehidupan yang berbeda. Sebagai lulusan antropologi, ia merasa terpanggil untuk meneliti budaya suku pedalaman yang konon belum pernah dijangkau dunia luar. Tapi yang tidak ia tahu, langkah pertamanya di tanah ini akan mengubah seluruh hidupnya. Ia ditempatkan sementara di rumah seorang warga, Ibu Sari, wanita setengah baya yang tinggal di tepi desa, dekat dengan hutan. Rumah kayu itu sederhana, penuh aroma dupa dan kayu bakar. Malam pertamanya, Aulia terbangun oleh suara gemerisik aneh di luar, seperti langkah kaki atau sesuatu yang menyeret ranting. Tapi saat ia intip keluar, gelap total. Hanya suara hutan yang mendesak telinganya. "Itu hanya suara binatang," kata Ibu Sari pagi harinya. Tapi tatapan matanya kosong, seolah menyembunyikan sesuatu. Malam-malam berikutnya, suara itu kembali. Kadang seperti bisikan, kadang seperti tawa anak kecil. Tapi selalu datang dari arah yang sama, kedalaman hutan. Aulia mencatat semuanya dalam jurnalnya. Semangatnya tak surut. Tapi ia belum tahu, suara-suara itu bukan kebetulan. Ia sedang diawasi, dan sebentar lagi, ia akan melangkah terlalu jauh. Hari ke-6, Aulia bersiap masuk ke hutan untuk pertama kalinya. Ia membawa ransel, alat tulis, perekam suara, dan kamera kecil. Pak Mulyono menemaninya, seperti janji awal. "Kita cuma akan menelusuri jalur sampai ke batas sungai. Jangan terlalu dalam dulu," katanya. Tapi sorot matanya tampak cemas. Menjelang siang, mereka menyusuri jalan setapak yang hanya berupa tanah merah dan akar-akar pohon. Sunyi. Tak ada sinyal, tak ada suara mesin, hanya suara burung dan serangga yang seakan mengawasi mereka dari balik pepohonan. Hutan itu terasa hidup. Beberapa kilometer masuk, Pak Mulyono tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Kita putar balik. Aku tak suka suasananya," Aulia protes. "Ini baru sebentar." Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat, suara gemeretak terdengar dari semak di kiri mereka. Seorang pria muncul. Tak memakai baju, hanya mengenakan celana panjang dari kulit kayu dan kalung dari taring hewan. Kulitnya gelap dan kotor. Matanya tajam dan kosong. Ia tidak bicara, hanya menatap Aulia lama sekali. Lalu menghilang begitu saja ke balik semak, secepat ia muncul. Pak Mulyono pucat. "Kita harus pergi sekarang." Mereka kembali ke desa tanpa bicara. Tapi malam itu, Aulia menuliskan satu hal di catatannya. Pria itu seperti bagian dari hutan, dan sorot matanya bukan seperti manusia biasa. Ia tertidur dengan perasaan aneh. Seolah seseorang sedang berdiri di balik jendela, mengawasinya. Hari ke-8 sejak kedatangan Aulia. Pagi itu, warga desa gempar. Rumah Ibu Sari terbuka, tirai berjuntai tertiup angin. Ransel Aulia masih di dalam, lengkap. Tapi Aulia hilang. Pak Mulyono datang tergesa dan langsung memeriksa sekitar. Tak ada tanda-tanda perlawanan, hanya jejak kaki yang mengarah ke hutan, lalu menghilang di tanah lembab dekat sungai. "Dia tidak mungkin pergi sendiri," ujar Ibu Sari, panik. "Semalam, aku dengar suara ketukan 3 kali di jendela. Setelah itu, hening." Pak Mulyono menggigit bibir. Ia tahu satu hal yang tidak berani ia katakan sejak dulu. Suku terasing di balik hutan itu, yang dulu pernah mencoba dihubungi oleh tim relawan lainnya, dan gagal. Semua yang pernah mencoba tidak pernah kembali.
pencarian dilakukan. 5 orang warga dan 2 petugas kehutanan masuk ke dalam hutan dengan membawa peralatan dan radio. Tapi setelah 3 hari, mereka pulang dengan tangan kosong. Hutan seperti menelan Aulia. Anehnya, malam setelah pencarian dihentikan, salah satu warga desa melihat sosok perempuan berdiri di tepi sungai, jauh dari pemukiman. Rambut panjang, tubuh kurus, mengenakan pakaian dari daun dan akar. Saat didekati, sosok itu berlari ke balik pepohonan dan menghilang tanpa suara. 2 minggu setelah hilangnya Aulia, Pak Mulyono kembali ke rumah Ibu Sari untuk mengambil barang-barang peninggalan Aulia. Di antara tumpukan buku catatan, ia menemukan satu lembar yang terlipat rapi dan tersembunyi di sela-sela halaman jurnal. Lembar itu berbeda. Tulisan tangan Aulia tampak tergesa, seolah ditulis dalam keadaan panik. Di atasnya terlukis simbol aneh, sebuah lingkaran berduri, dengan 3 garis melengkung di dalamnya. Di bawahnya, hanya satu kalimat. Jangan cari aku. Aku sudah jadi bagian dari mereka. Pak Mulyono mengernyit. Simbol itu bukan sembarang gambar. Ia pernah melihatnya, bertahun lalu, dari laporan relawan yang sempat mencoba mendekati kelompok yang disebut suku asing. Dalam sebuah komunitas tertutup yang dipercaya menyembah entitas hutan dan menolak semua bentuk modernitas. Bahkan ada rumor, mereka punya ritual pembauran bagi orang luar yang masuk terlalu dalam. Malam itu, Ibu Sari mengaku sebuah mimpi. Ia melihat Aulia berjalan di tengah hutan, tubuhnya penuh lukisan tubuh dan kulitnya tampak lebih gelap, seperti dibakar matahari hutan selama berbulan-bulan. Di matanya, tak ada ekspresi, hanya kehampaan. Dia bukan Aulia lagi, bisik Ibu Sari sambil meneteskan air mata. 5 tahun telah berlalu sejak hilangnya Aulia. Desa Lirang kini lebih tenang. Tak ada lagi peneliti datang, dan nama Aulia perlahan dilupakan. Kecuali oleh satu orang, Dimas, adik kandung Aulia, yang kini menjadi bagian dari tim ekspedisi nasional. Ia bersumpah, suatu hari akan menemukan kakaknya. Tim ekspedisi yang dipimpin Dimas bertugas memetakan ekosistem hutan Kalimantan bagian tengah. Secara tak sengaja, saat menyusuri jalur sungai kecil yang nyaris tertutup lumut, mereka menemukan sebuah benda terendam separuh lumpur. Itu adalah voice recorder tua, merek yang sudah tak diproduksi lagi. Dimas membersihkannya, menekan tombol play dengan tangan gemetar. Ada suara desiran angin, lalu suara Aulia. Hari ke-11. Aku mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Tapi aku mulai bisa menirukan nada mereka. Aku rasa mereka sedang mengujiku. Lalu suara rekaman menjadi kacau, banyak bisikan, gemerisik dedaunan, dan desahan napas berat. Di detik terakhir, suara Aulia terdengar jelas, penuh ketakutan. Aku bukan lagi Aulia, mereka menanamkan sesuatu dalam diriku. Mereka bilang, aku sekarang bagian dari akar. Semua orang di tenda terdiam. Salah satu anggota tim, Reza, mencoba bercanda. Mungkin cuma gangguan atau hoax. Tapi malam itu, saat mereka tidur, Reza mengigau keras dan tubuhnya kejang-kejang. Ia berteriak satu kalimat dengan suara yang bukan miliknya. Jangan masuk lebih dalam. Meski mendapat peringatan keras dari warga desa dan bahkan sebagian anggota timnya, Dimas bersikeras masuk ke zona terdalam hutan. Ia yakin Aulia masih hidup, atau setidaknya jejaknya masih bisa ditemukan. Bersama 3 orang yang berani ikut, mereka melanjutkan ekspedisi ke arah yang disebut jalur akar. Hari ketiga, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Suara hutan perlahan memudar, digantikan kesunyian yang terasa tidak wajar. Mereka mulai kehilangan arah, GPS tak lagi berfungsi, dan kompas berputar tanpa arah. Di tengah kabut putih, samar-samar terlihat sebuah batu besar setinggi 5 meter, berdiri di tengah tanah lapang. Di atasnya, seseorang berdiri, sosok wanita, rambut panjang, kulit gelap kecoklatan, tubuhnya dihias dengan pola-pola dari cat alam. Ia memegang tongkat kayu yang ujungnya dibalut tali dan tulang. Tak berkedip, hanya menatap ke arah Dimas dan timnya. Aulia, bisik Dimas, hampir tak percaya. Sosok itu turun perlahan dari batu. Ia mendekat, langkahnya tenang, tanpa suara. Saat jaraknya hanya 5 meter, ia tiba-tiba berteriak dengan bahasa asing. Suaranya serak, penuh perintah, seperti sedang memanggil sesuatu dari dalam hutan.
Semak-semak berguncang. Puluhan mata muncul dari balik pepohonan. Warga suku dalam. Mereka mengepung dengan gerakan sunyi dan mata kosong. Tapi yang paling mengejutkan, sosok wanita itu berjalan mendekati Dimas dan menatap wajahnya dari dekat. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Dimas, lalu berbisik, "Kau adikku, tapi aku bukan kakakmu lagi." Dimas dan timnya dibawa dalam keadaan terikat ke sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan. Bukan kampung, bukan pemukiman biasa, tapi sebuah lingkaran besar dari akar pohon yang menjulang ke langit, seperti kuil alam yang dibuat dari hutan itu sendiri. Di tengah lingkaran itu, terdapat altar dari batu dan akar yang bersilang. Di sanalah Aulia, atau sosok yang dulunya Aulia, berdiri sebagai pemimpin ritual. Wajahnya tak lagi penuh emosi, matanya gelap, dalam, dan kosong. Warga suku berkumpul dalam keheningan. Asap dari dedaunan dibakar memenuhi udara. Bahasa yang tidak dimengerti dilantunkan, seperti nyanyian nenek moyang. Salah satu anggota tim Dimas, Bayu, memberontak. Ia mencoba kabur. Tapi sebelum sempat lari jauh, panah dari kayu beracun menancap di punggungnya. Ia roboh, mulutnya berbuih, mati seketika. Dimas dipaksa duduk di depan altar. Aulia berjalan mendekat, membawa semacam cairan dalam tempurung. Ia duduk di depan Dimas, memandangi wajah adiknya lama sekali. "Kau tidak paham," katanya akhirnya. "Mereka menyelamatkanku, dunia luar itu penuh kebohongan. Di sini, aku dilahirkan kembali." Dimas meneteskan air mata. "Apa mereka mencuci otakmu?" Aulia tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjukkan bekas luka bakar berbentuk akar menjalar di dadanya. "Ini bukan luka, ini tanda. Aku dipilih." Di saat itulah gong kayu dibunyikan. Ritual dimulai. Dimas duduk di tengah lingkaran akar, dikelilingi puluhan anggota suku yang bergerak seirama dalam tarian sunyi. Aulia berdiri tepat di belakangnya, memegang sebuah tongkat yang ujungnya diikatkan seikat akar, meneteskan getah bening seperti darah pohon. "Ini adalah upacara pelepasan diri," ucap Aulia lirih. "Saat di mana kau harus memilih, menjadi bagian dari alam, atau dilenyapkan oleh alam." Dimas tak menjawab, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap tajam ke arah Aulia. "Apa kau benar-benar percaya semua ini? Kau lebih memilih mereka daripada keluargamu sendiri?" Aulia menunduk. Ada sejenak kebimbangan di matanya. Tapi itu hanya sedetik. Lalu ia kembali berdiri tegak. "Aku sudah mati di dunia lamaku, Dimas. Di sini, aku hidup." Saat tongkat itu diangkat ke udara dan hendak menyentuh kening Dimas, pertanda penyatuan, tiba-tiba ledakan kecil terdengar dari arah timur hutan. Cahaya merah membelah langit malam. Ternyata, dua anggota tim ekspedisi yang lain mengaktifkan sinyal darurat. Kegaduhan terjadi. Suku dalam panik. Beberapa lari ke arah sumber cahaya, sementara yang lain mengangkat tombak. Dalam kekacauan itu, Dimas memanfaatkan momen untuk melepaskan ikatannya. Ia melawan, merebut pisau dari salah satu penjaga, dan berteriak, "Aulia, ikut aku, kita bisa pergi dari sini." Tapi Aulia hanya menatapnya, dan dengan suara tenang, ia berkata, "Tidak ada jalan pulang, Dimas. Kalau kau pergi, mereka akan terus memburumu." Dimas berdiri terpaku. Sementara para penjaga mulai mendekat, dan hutan kembali menelan cahaya. Dimas berlari tanpa arah, berlumur lumpur dan darah. Luka di lengannya terus mengucurkan darah, tapi ia tak peduli. Yang penting sekarang hanya satu, keluar dari hutan itu hidup-hidup. Cahaya dari flare terakhir memudar, dan hutan kembali menelan dunia dalam kegelapan. Setelah 2 hari tersesat, Dimas ditemukan oleh tim penyelamat gabungan. Ia dalam kondisi dehidrasi parah, tubuh penuh luka, dan nyaris tidak sadarkan diri. Saat sadar di rumah sakit, satu-satunya hal yang ia ucapkan adalah, "Aulia masih hidup, tapi dia bukan Aulia lagi." Semua orang mengira ia berhalusinasi. Bahkan rekaman satelit tidak menemukan jejak camp suku atau tanda-tanda aktivitas manusia lain di hutan itu. Sebagian menganggap kisah Dimas hanya ilusi akibat trauma. Namun Dimas tahu betul apa yang ia lihat. Bau asap ritual itu masih tercium dalam ingatannya. Sorot mata Aulia, dingin, tak berjiwa, terus menghantuinya. Bahkan di malam hari, ia sering terbangun karena mendengar bisikan dari balik jendela. "Kau sudah melihat kami,
kau tak bisa lari lagi. Satu malam, Dimas membuka pintu rumah karena mendengar suara ranting patah. Di teras, tergantung seikat akar pohon yang diikat menyerupai simbol suku. Basah. Masih segar. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Dimas mulai mencatat semua yang ia alami, mencoba membuat buku. Tapi setiap kali menulis, halaman terakhir selalu berubah sendiri. Selalu tertulis satu kalimat dengan tulisan asing, yang tak pernah ia pahami. Sudah 3 bulan sejak Dimas kembali dari hutan itu. Tubuhnya sembuh, luka-lukanya mengering, tapi pikirannya tetap terperangkap dalam malam yang sama. Malam saat ia berdiri di tengah lingkaran akar, di hadapan Aulia yang bukan lagi Aulia. Ia kini tinggal di kota kecil, jauh dari keramaian. Setiap malam, ia menutup semua jendela dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi suara-suara itu tetap datang. Kadang, ia mendengar bisikan dari balik lemari. Kadang, ada jejak tanah di lantai, padahal rumahnya tak pernah dimasuki siapapun. Dimas menulis semua pengalamannya dalam sebuah buku. Bukan untuk dijual, hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak gila, bahwa semua itu nyata. Judul buku itu hanya satu kata, dalam. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Aulia duduk di bawah pohon besar, tersenyum padanya. Tapi matanya hitam pekat, tak memiliki batas antara bola mata dan dunia. Ia berkata pelan, "Kau pikir kau selamat, tapi kau sudah jadi bagian dari kami." Saat Dimas terbangun, kamarnya kosong. Tapi di meja, terdapat satu benda yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Seikat akar kering, dan setitik darah. Dimas akhirnya memutuskan pergi kembali ke hutan itu. Ia tak ingin jawaban. Ia hanya ingin tenang. Namun, hingga hari ini, ia tidak pernah kembali. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua misteri bisa dijelaskan oleh logika. Kadang, yang hilang tak benar-benar pergi, dan yang kembali tak benar-benar pulang. Dalam kehidupan modern yang semakin menjauh dari alam, ada kekuatan kuno yang masih hidup, dan tak semua manusia bisa kembali setelah melihatnya. Jangan pernah meremehkan suara alam dan tradisi yang tersembunyi. Sebab ada tempat-tempat di dunia ini yang bukan sekadar hutan, tapi penjaga rahasia lama yang tak ingin terganggu. Dan begitulah akhir dari kisah nyata yang mengguncang jiwa ini. Tentang Dimas, seorang pria yang selamat secara fisik, tapi jiwanya mungkin masih tertinggal di kedalaman hutan yang tak pernah benar-benar diam. Apa menurut kamu Aulia masih hidup, atau dia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari sekadar suku terpencil? Kami sangat ingin tahu, bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini sepenuhnya nyata? Atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, kisah nyata, mencekam, penuh misteri dan emosi, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu, atau teori menarik, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya yang bikin merinding. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.